Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ajma'in. Summa ila ruhi musannif hadzal kitab. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saumu Ramadana lan rukun iman kang kaping 4 nglakoni puasa bulan Ramadan seperti yang sedang kita laksanakan. Pada bulan ini kita melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para jamaah baik yang hadir di sini ataupun di rumah masing-masing, bahwa Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang sangat prihatin, karena di Ramadan tahun 2020 kita lagi terkena musibah wabah virus corona COVID-19, sehingga aktivitas kita terpaksa banyak yang dibatasi, bukan apa-apa tapi karena semata untuk mencegah penyebaran daripada virus corona. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya sering katakan, bahwa semangat kita untuk puasa, semangat kita untuk mengaji walaupun secara online tidak akan putus. Wa shaumu Ramadan lan rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan bulan Ramadan. Sudah saya jelaskan bahwa Ramadan itu apa. Siri Ramadan itu bahwa Ramadan puasa menurut secara lughat adalah imsak anil muftirat, mencegah diri dari perkara yang membatalkan puasa. Kita juga harus tahu bahwa apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam, bahwa syarat daripada melaksanakan puasa Ramadan diantaranya adalah satu, orangnya harus Islam, yang kedua harus baligh, harus mukallaf. Mukallaf itu baligh juga punya akal. Yang ketiga harus an-niqo anil haid wan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Banyak diantaranya. Al-awalu utawi kang pertama iku muraqabatu awali syahri Ramadan, nginjen-nginjen kawitane bulan Ramadan. Wa dzalika utawi mukon-mukonon muraqabah iku bi ru'yatil hilali kelawan ningali tanggal. Fa in qama mangkalamun mendung apa ya si hilal fastakmala mangka fastikmalu salasina maka utawi fa'in ghamma mangka lamun mendung opo ya si hilalnya tertutup fastikmalu salasina
mangka utawi iku nyempurnakeun 30 apane yauman dinane min Sya'ban saking bulan Sya'ban. Istiqmalu salasin ini kalau kata guru saya waktu saya mengaji di Lirboyo itu membuang mubtada. Ai wa dzalik istiqbalu salasin. Nah, gitu. Jadi wana nelan ngarapaken sapa isun beruya kelawan ruya al ilma ing weruhe. Jadi yang pertama kita diperbolehkan melaksanakan puasa Ramadan, kita harus tahu apakah sudah masuk atau belum. Jangan sampai nanti kita belum masuk bulan puasa Ramadan, kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Oleh karena itu, yang pertama adalah muraqabah, meneliti apakah sudah masuk tanggal atau belum. Kalau zaman dahulu itu begitu tanggal 29 di bulan Sya'ban itu peneliti hilal, ada yang taruh di gunung, ada yang taruh di laut. Cuma sekarang kan zamannya canggih, artinya hilal itu kan sangat kecil, dilihat pakai mikroskop. Loh, sama seperti corona kan kecil, harus dilihat pakai teleskop. Dengan mata biasa tidak akan terlihat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Agama setiap tanggal 29 di bulan Sya'ban melaksanakan ru'yatul hilal. Dipantau dari ujung laut Banten, ujung laut Aceh, ujung laut Surabaya, ujung laut, semuanya, dari gunung semuanya. Nah, dari pemantauan itu nanti akan menghasilkan apakah di maghrib malam ke-30, ya, maghrib malam ke-30 itu hilal sudah nampak atau belum. Perlu kita ketahui bahwa tanggalan Hijriah dengan tanggalan Masehi itu lain. Saya dulu waktu di Pondok Pesantren di Lirboyo diajarkan oleh Syekhuna Kiai Mahin itu tentang ilmu falak. Jadi kelas aliyah itu, kelas 3 itu kalau nggak salah ya, itu kan ada mempelajari tentang ilmu falak. Kelas 2 apa kelas 3 itu ya, lupa saya. Artinya falak di sini bukan falak badai uang, tapi membuat tanggalan. Itu ada tahun kabisat, ada tahun basito. Kesimpulannya begini, singkat ceritanya. Nanti waktunya kita nggak cukup ya kalau diterangkan. Kesimpulannya, kalau di tahun Masehi itu setiap bulan itu ada 30, ada 31. Kecuali Februari. Kalau Februari itu 28 atau 29. Lihat tahunnya. Kalau tahunnya tahun Basito atau tahun Kabisat, nah ya. Jadi 28 atau 29. Nah, yang lain 30, 31, 30, 31. Kalau tahun Hijriah, tahun Komariah itu Hijriah itu dimulai penanggalan dari terbenamnya matahari, munculnya rembulan. Namanya dikatakan Komariah. Itu setiap bulan, itu kalau nggak 29, 30, tidak ada tahun Hijriah yang 31. Jadi tahun Hijriah itu nakis watan. Artinya sempurna 30 hari atau 29. Itu dalam rumus ilmu falak. Kalau bulan ini 30 hari, maka besoknya 29. Kalau tahun Masehi bisa bulan ini 30, besoknya 31. Besoknya 30 lagi, besoknya bisa. Kalau di tahun Hijriah tidak bisa. Kalau bulan ini 29, besok 30. Contoh seperti bulan Rajab kemarin.
Bulan Rajab kemarin itu 29 hari, nakis. Ya. Maka Sya'bannya adalah 30 hari. Sya'ban 30 hari, maka Ramadan untuk tahun ini insya Allah 29 hari. Tapi itu juga tidak bisa menjadi patokan karena penentuan awal Ramadan dan awal Syawal itu lebih efektif dan lebih hati-hati dilaksanakan dengan ru'yatul hilal. Walaupun ada sebagian yang memakai memakai kisah. Ya, monggo yang memakai kisah monggo, yang memakai ru'yatul hilal monggo. Kita gak usah terlalu berdebat yang macam begitulah. Artinya semuanya ada yang bertanggung jawab. Yang memakai kisah ada yang bertanggung jawab pimpinannya. Yang memakai hilal ada yang bertanggung jawab, kita Menteri Agama tinggal ikut. Jadi kita jangan terlalu terlalu memperdebatkan sesuatu yang dalam teknis lah itu. Ya. Yang pertama harus kelihatan apakah itu sudah masuk tanggal atau belum. Kalau di tanggal 29 Sya'ban itu dilihat dari mulai zuhur sampai maghrib, begitu maghrib kan seharusnya hilal keluar. Karena matahari terbenam, rembulannya menjadi dongol. Begitu matahari terbenam di tanggal 29, berarti masuk ke tanggal 30. Kalau bulannya itu terlihat hilalnya mencapai 2,5 derajat atau berapa, itu tergantung aturan pemerintah, itu maka sudah dikatakan bahwa malam ini adalah sudah dikatakan malam Ramadan. Besoknya sudah bisa puasa. Tapi fa'in ghamma fastikmalu 30 yauman min Sya'ban. Tapi begitu dilihat di tanggal 29 Sya'ban itu hilal belum muncul, tertutup dengan awan atau memang belum muncul baru 1 derajat sekian, masih di bawah kriteria. Istilahnya pokoknya belum muncul aja lah, belum terlihat hilalnya. Maka istikmalu salasina yauman min Sya'ban. Maka Sya'ban atau bulan rawahnya digenapkan menjadi 30 hari. Ya, begitu juga nanti di penentuan Syawal. Penentuan hari raya juga sama, di tanggal 29 Ramadan pemerintah melaksanakan ru'yatul hilal. Apakah hilal tanggal Syawal sudah kelihatan atau belum? Kalau di tanggal 29 mulai dari zuhur sampai maghrib, malam ke-30 hilal sudah nampak, maka bisa dipastikan bahwa besoknya adalah hari raya Idul Fitri. Tapi kalau tanggal 29 itu dari zuhur sampai maghrib sampai malam belum kelihatan hilal tanggalnya, maka Ramadannya digenapkan menjadi 30 hari. Pokoknya kita mah enak tinggal ngikut sama pemerintah. Kata pemerintah mulai puasa, ikut puasa. Kata pemerintah sudah lebaran, yang ikut lebaran. Sudah, ada yang bertanggung jawab. Nah, itu. Asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat wala budalan wajib likulli lailatin kadue saben-saben bengi. Min niyatin saking niat muayyanatin kang den tentuaken, jazimatin kang pasti. Yang kedua, kita harus niat puasa setiap malam. Yanwi kang niat sapa ya si wong faridata saumi ramadhana ing perdune puasa bulan Ramadan lillahi ta'ala. Makanya setiap malam itu kita
setelah sholat tarawih ikut sama imam, ikut niat puasa Ramadan. Untungnya kita ikut tarawih itu begitu. Karena niat puasa Ramadan itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar siddiq. Tapi kita kan tidak tahu kapan fajar siddiq itu keluar. Iya, untungnya kita di sini di Indonesia ada budaya imsak. Iya, imsak untuk hari ini kan gitu. Di masjid kan ada pengumuman pukul 4:20. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sahur masih ada waktu 5 menit karena sekarang jam 4:15. Untung kita di sini ada imsak. Di negara lain tidak. Yang penting ya begitu habis sahur tahu-tahu waktu subuh masuk gitu. Makanya para ulama mengatakan di dalam beberapa kitab fikih, niat puasa itu bil mabit kelawan diinepaken sebelum kita tidur, kita niat puasa dulu. Memang sih niat khususain muqtaronan bi fi'li. Akan tapi kita kalau mau niatnya itu dengan bareng keluarnya fajar siddiq kan tidak tahu. Kadang-kadang kita juga habis sahur baru selesai, nggak tahu ada adzan subuh kan gitu. Jadi ulama itu sangat hati-hati. Ya. Harus muayyanah, harus ditentukan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Niat isun puasa ing dalem dina ben sukiki saking anakane ing fardune wulan Ramadan. Ing taun niki puasa fardu karena miturut perintah Gusti Allah ya. Harus muayyanah. Makanya untung kita ikut sholat tarawih. Kalau nggak sholat tarawih kan lupa niatnya. Ya. Tuh. Asa disuutawi kang kaping 3 iku al imsaku ngeker an insolisa saking manjinge saking to makana suwiji-wiji ilal jaufi maring jero amdan hale sengaja ma dzikru somi sartana eling puasa. Fayab sudu mangka rusak apa somuhu puasane wong. Bil akli kelawan sebab mangan, wasurbilan sebab nginung, wasautilan ngisap tembakau mudun. Ya. Sahut itu bisa bercumbu, mencium, atau juga bisa menghisap tembakau. Tapi konteks di sini ya lebih tepatnya menghisap tembakau. Wal khugnati lan nganjingaken obat. Yang ketiga, kita di dalam berpuasa Ramadan di siang hari kita harus mencegah diri dari masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita ya, dengan disengaja disertai kita ingat puasa. Masuknya lewat apa saja, bisa lewat jalan depan atau lewat jalan belakang atau lewat pori-pori. Yang penting masuknya lewat sesuatu yang membuka. Contoh, fayab sudu mangka rusak apa somuhu puasane wong bil akli kelawan sebab mangan wasurbilan minum. Di siang hari orang berpuasa belum waktu maghrib makan, maka puasanya batal. Ataupun dia minum walaupun cuma sedikit. Iya. Ya Allah, ini duhur nih jam 12 panas banget. Minum aja sedikit pura-pura ambil air wudhu batal. Makanya kalau kata kiai saya,
Syekhuna Al-Mahfurlah Kiai Nasir rahimahullah, putra pesantren, beliau ahli fikih. Ketika saya ngaji kitab Ifatul Akhyar, beliau ngendika bahwa di bulan puasa Ramadan setelah matahari terbit, kata Pak Kiai, itu lebih baik kita kalau mau berwudu tidak usah berkumur. Tidak batal sih. Misalnya kita bangunlah jam 8, 9 atau zuhur kita berwudu berkumur. Tapi lakin yukrohu kata di kitab Ifatul Akhyar itu. Iya. Artinya hati-hatinya kiai orang dahulu tuh begitu. Hati-hati kiai dahulu tuh. Takutnya lupa, walaupun kalau lupa tidak batal kan. Misalnya kita ambil air wudhu berkumur, lupa kita, tidak sengaja masuklah air itu nggak batal. Tapi kayak zaman dulu hati-hati, nggak mau yang semacam-macam itu. Kalau orang sekarang kan jangankan yang lupa, disengaja aja dicari kan begitu. Makanya kiai dahulu, orang-orang dahulu juga berkah. Satu, jadi kita begitu siang hari hendaknya kalau berpuasa, ya di siang hari berpuasa kalau berwudu langsung saja nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradolidala, langsung membasuh muka saja, tidak usah berkumur. Boleh tapi yukrahu makruh. Ataupun kita sikatan. Aduh, nah semalam itu habis makan, pagi-pagi belum sikatan, boleh. Tapi ya laki yukrahu makruh, karena takutnya kalau sudah siang ini nih gigi kita itu kan namanya kering, kemasukan air kan, air nanti nempel di gigi kita masuk. Jadi kalau kata kiai saya, Kiai Nasir, Kiai Zuddin itu, kalau di bulan puasa garap sikatan entah sahur cari kiai, paling enggak entah subuh ya. Paling enggaknya itu habis subuh, syukur-syukur habis sahur lah langsung sikatan itu. Tuh. Karena takut nanti kita tertelan menelan air. Wasa'uti lan menghirup tembakau. Puasa juga bisa batal dengan kita menghisap tembakau. Ngudut itu, udut rokok itu memang nggak makan sih, tapi kita menghisap tembakaunya kan ada di mulut, langsung dihisap, sari-sari dari hisapan tembakau masuk ke dalam. Makanya dulu waktu saya pesantren di Buntet itu tahun 90-an, itu ketika bulan puasa begini saya ngaji sama beliau, sama Syekhuna Al-Mahfurlah Kiai Sutin Allah yarham. Kalau bulan puasa waktu itu saya ngaji kitab Umdatus Salik fi Syarhi Anwaril Masalik. Ngajinya habis duhur sampai jam 3 sama habis tarawih sampai jam 11. Ketika saya dan teman-teman sedang ngaji pasaran, beliau datang tamu, karena waktu itu di Buntet itu banyak santri-santri dari yang luar Jawa, dari Timur Timur dan dari Irian Jaya. Dulu kan belum Timor Leste, masih Timur Timur, belum Papua, masih Irian Jaya. Jadi anak-anak muda yang beragama Islam di Papua, di Timur Timur dan Irian Jaya itu, mereka dibiayai oleh pemerintah. Pesantren, sekolah di Jawa itu dibiayai. Mereka tidak pulang selama mereka pendidikan. Iya. Di antaranya waktu itu beliau kedatangan tamu dari Papua, dari Irian Jaya atau dari Timur Timur. Saya lupa, dari Irian Jaya kalau nggak salah, dari forumnya. Ketika saya sedang ngaji habis duhur, itu tamu Pak Kiai itu merokok di depan merokok. Santri kan melihat semua, ini tamu gak sopan.
bertamu sama kiai besar kok ngerokok di siang hari. Kiai tahu bahwa santri-santri yang mengaji gerunak dengan hati tahu. Dan kiai lihat ada apa sih? Oh, ternyata ada tamu beliau yang lagi ngerokok di depan. Terus kiai gimana? Apa kiai marah? Tidak. Beliau orang yang arif dan bijaksana. Beliau ketawa. Lalu ngomong sama santri. Santri itulah di daerah Irian Jaya, timur-timur itu adalah daerah yang jauh dari agama. Mungkin mereka itu musafir, tidak puasa, tapi kalau musafir ya merokoknya kan jangan sampai kelihatan orang yang puasa. Ataupun nggak ngerti, nanti kita tanya saja ya, kata dia. Harus bijaksana. Lalu dipanggillah, singkat cerita, si tamu itu oleh kiai. Ditanya sama kiai, maaf Pak, sampean dari mana? Dari sekitar Irian Jaya, timur-timur. Puasa Mbak? Puasa kiai, saya kan orang Islam. Kiai ketawa, kiai nggak marah. Orang dahulu itu enak, arif bijaksana. Gak marah kiai, malah ketawa, tersenyum kiai. Lah terus sampean puasa kok ngerokok? Lah si orang Papua, Irian Jaya itu menjawab, loh Pak Kiai, kalau ngerokok itu kan gak batalkan puasa, yang batalkan itu kan makan dan minum. Kalau rokok kan gak ada yang dimakan dan gak ada yang diminum. Kiai ketawa. Ya Allah, kata Kiai. Bener, jadi Kiai, Masya Allah, mulane sira ngaji sing pinter cah, cari Kiai kan ya. Apa maning nih kamu yang dari luar Jawa ngaji yang pinter tuh, kata Kiai, di daerah Irian Jaya timur-timur yang di sana mayoritas Kristen, Islamnya belum banyak, pengetahuan agamanya kurang. Tuh, dia nggak marah. Lalu Kiai ngomong, begini Pak, kata Pak Kiai. Yang namanya rokok itu adalah menghisap tembakau. Ya, puasa itu mencegah diri dari masuknya sesuatu dari luar ke dalam. Lah sampean ngerokok itu dimasukkan enggak rokoknya ke mulut, dimasukkan Kiai. Ya bodoh, kata Kiai. Berarti sampean itu batal puasanya. Karena sampean menghisap tembakau. Ada nih kitabnya Wasa'ud, itu menghisap tembakau. Lalu gitu Kiai, terima kasih Kiai. Udah Kiai nggak marah. Tuh, jadi Wasa'ud kita menghisap tembakau itu di siang hari di bulan puasa Ramadan itu membatalkan puasa, walaupun bukan makan dan bukan minum. Apa sih di sini pangan baru aja kukus. Bukan kukusnya, tapi masuknya tembakau ke mulut kita. Nah itu. Wal khiknatilan nganjing akan obat. Terus juga puasa bisa batal di siang hari ketika kita berpuasa. Kita memasukkan obat ke dalam tubuh kita. Baik kita berobatnya memasukkannya lewat mulut ataupun lewat yang lain. Satu contoh, kita di bulan puasa ini sakit, terus kita masih berpuasa, kita minum obat lewat mulut, maka puasa kita batal. Ataupun kita disuntik. Kalau dulu waktu saya kecil itu kalau orang sakit itu pasti diinjeksi. Pakai itu dong, ya. Diinjeksi. Di sini dibokong diinjeksinya. Itu batal karena memasukkan obat ke dalam. Ataupun diinfus. Kita memasukkan obat lewat infusan. Infusan kan masuk ke sini, ke pori-pori kita, ke dalam, itu batal. Oleh karena itu, kalau orang yang sakit, itu kita ikut sama dokter aja. Kalau kata dokter gak usah berpuasa, ya udah enak kan gak puasa, tinggal nanti dikodo saja, kan begitu. Ya. Nah, ataupun kita mau nyaman pada cekok, dianjingi. Pokoknya batal masukkan obat ke dalam diri kita
itu batal, itu aja gampang. Wala yafsudulan ora rusak apa puasa bil fas dikelawan canduk cutat wal hujama lan canduk bungkem, kecuali kita berobatnya dengan memakai canduk. Ada canduk ya, kalau canduk kan tidak memasukkan sesuatu ke dalam, malah mengeluarkan darah dari dalam, apa-apa. Wa idkhalul maili lan nganjingaken driji fil udhuni ing dalam kuping, wal ikhlil lan nyela-nyela, atau juga kita berwudu memasukkan driji kita ke telinga ini. Gak apa-apa, gak batal. Tapi aja mancing-mancing, ya, sekedar set, nah itu. Jangan sampai masuk ke dalam ya. Tapi kalau makainya pakai alat, kili, aduh puasa enak, kili, luru, apa itu namanya, lar ayam, batal gitu. Ya. Wa malan perkara ya silukan tumaka opoma, bighairi qasin kelawan tanpa sengaja, min ghibari toriki saking awe dalan, au dubabatin atawa lalar, tas buku kang ketlanjur opo lalar, ila jaufi manjing maring jero wetenge wong. Atau juga kita kemasukan sesuatu dengan tidak disengaja, kemasukan debu daripada jalan, kita lagi jalan, debunya masuk ke mulut kita, itu nggak apa-apa karena tidak disengaja, karena itu sulit untuk mencegah, li'umumil balwa, boleh. Audu babatin tasbuku ila jofi, atau kita lagi ngobrol, lagi mangap, mulut kita lagi dibuka, ada lalat masuk, selep, tidak disengaja, masuk ke dalam mulut kita, ke dalam, nggak batal, itu nggak apa-apa ya. Wa malan perkara yasbuku kang keterlanjur apa ma ila jaufi maring jero wetenge wong fil madmatu di dalam kakemu fala yafturu maka ora batal apa yasima. Kita berkumur di siang hari di bulan puasa Ramadan, terus airnya lupa masuk, ketelanjur, gak apa-apa, gak batal ya. Tapi kata kiai saya, kalau bisa mah lakin yukrohu di dalam Kifatul Akhyar, ya gak usah berkumur lah di bulan puasa siang itu. Illa idza balagha angin dalam nalikane banget mengatakan sapa wong fil madmadati ing dalam kakemu fayafturu maka batal opo puasane wong li'annahu karena teman satu gune wong iku mukasirun wong kang pepeka, kecuali kita itu madmado berkumurnya terlalu banget. Ini kan kalau sekedar ya apa-apa, kalau terus masuk ke dalam airnya itu membatalkan ya, karena dia itu adalah mukasir, orang yang tidak hati-hati sembrono. Wawa alladzi wawa utawi yasi mau kang wis disebut batal iku alladzi perkara arona kang wis ngarepaken sapa ingsun biqaulina kelawan pengucap ingsun amdan ing lafaz hamdan. Fa amma dzikru shaumi, manapun ing dalem nalikane eling puasa, farad namang kang ngarepaken sapa ingsun bi ing dzikru shaum al-ikhtiraza ing ngetoaken al-ikhtiraza ing ngecualiaken ane nasi saking wong kang kelalen. Fa innahu mangka temen setune wong kang kelalen iku la yaftur ora batal apa puasane wong kang kelalen. Semuanya itu makan ya, minum, menghisap candu, menghisap tembakau, memasukkan obat ke mulut, memasukkan air ke mulut, itu kalau disengaja. Kalau tidak disengaja maka tidak batal. Satu contoh, ada orang berpuasa, setelah sholat tarawih dia tidur saking capek. Begitu bangun setelah subuh, kalau setelah subuh kan masih gelap,
Jadi begitu bangun tidak lihat jam lagi, langsung aja dia ke dapur, air minum ambil, mumpung belum isya. Setelah minum, istrinya datang dari musola, dari masjid. Loh Pak kenapa minum? Loh ya kan mumpung belum imsak. Lah orang saya baru sholat subuh, apa-apa, itu namanya lupa. Tuh ya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan lupa enggak ada masalah. Iya. Tuh. Arabi utawi kang kaping 4. Ya, jadi kita juga untuk mencegah diri dari masuknya perkara yang dari luar ke dalam, di antaranya kata kiai saya, itu kalau di bulan puasa jangan kungkum di air. Dulu kan waktu saya kecil itu kan sungai-sungai itu tempat mandinya orang. Iya, karena belum banyak WC, belum banyak orang punya kolam. Sehingga enak banget, apalagi bulan puasa siang-siang kungkum di air adem. Boleh nggak? Boleh. Tapi ditakutkan kata kiai nanti masuk air dari kubul atau dubur. Ya. Kenapa masuk? Kita itu kan kencing. Misalnya kita sedang kungkum di air nih. Terus kita kencing. Begitu kita kencing, maka alat kelamin kita lubangnya kan mengendur karena mengeluarkan kotoran. Kalau mengendur kotoran dari dalam sudah keluar, maka barang dari luar bisa masuk ke dalam. Atau juga begitu kita sedang beol, kata orang zaman sekarang mah ya, kita sedang buang air besar sambil kungkum di air, enak banget ini. Sambil kita mengeluarkan hadas, mengeluarkan kotoran yang dari belakang. Begitu lubang dari dubur kita mau mengeluarkan kotoran yang dari dalam, maka otomatis lubang dari dubur kita adalah mengendur. Karena kalau tidak mengendur, maka yang dari dalam tidak bisa keluar. Mengendur. Nah, ini yang ditakutkan oleh para ulama. Begitu lubang dubur kita mengendur, karena kita posisinya sedang di dalam air, maka airnya masuk dari bawah lewat dubur. Nanti puasanya bisa batal. Iya, hati-hatilah. Iya. Ya yang sudah ya sudah, namanya juga tidak tahu. Makanya kita ya bareng-bareng ngaji, sama-sama mengingatkan, ada salahnya yang mau dimaafkan, kan begitu ya. Ya, agar supaya kita tahu gitu. Tuh itu ya. Arabi utawi kang kaping 4 iku al-imsaku ngeker anil jima'i saking jima. Fa in jama'a mangalamun jima sapa wong nasyan kale wong kang lali lam yaftur maka orang batal apa puasa. Yang keempat, hendaknya kita mencegah diri dari melakukan jima, melakukan hubungan intim suami istri. Baik itu baik itu mengeluarkan mani atau tidak, tapi kalau kita melakukan hubungan suami istri bersenggama di siang hari di bulan puasa Ramadan dengan disengaja, maka itu membatalkan puasa. Ataupun mohon maaf, misalnya yang dipakai jalan belakang, karena jalan depannya lagi lampu merah, maka lewatnya jimanya bilwati. Ya, jalur belakang yang ditempuh sama batal itu ya. Tuh. Nah, kecuali fa'in jama'a nasyan lam yaftur, kecuali dia tidak ingat kalau dia sedang puasa.
bangun tidur karena pengantin baru langsung jima. Setelah selesai jima dia ingat, ya Allah kita sedang puasa. Sudah, jangan diteruskan. Puasanya tidak batal. Atau mohon maaf, ini pengantin baru ya rata-rata itu. Siang-siang hari lupa kalau dia puasa. Jima baru separuh, setengah ronde, ingat, ya Allah kata suaminya, Dek, ini bulan puasa Dek, kita sudahi aja ya, nanti kita langsung kan habis maghrib ya Dek ya, kan begitu. Lah istrinya juga, ya udah Kak kalau begitu Pak, jangan tanggung Pak lah, sebentar lagi loh kita mau mencapai orgasme titik klima kok, udah, ya itu mah batal. Ya. Tuh. Ya Allah, ya. Makanya kalau kata kiai saya, kalau di bulan puasa suami istri aja kembel dikit lah, maksudnya duduk aja parek-parek, sedang baik, iya. Pokatan tambah nganggur, guyonan, tuli jual, bakal wis jual nafsu, bakal wis naik karena apa? Oh, ya. Jadi menahan diri dari melakukan jima, melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan disengaja. Loh gimana kalau itu bukan istri sendiri, ya lebih batal. Nah, ya. Wa in jama'a lamun jima sapa wong lailan ing dalem bengi awih talama atawa metuman sapa wong fasbaha mangka dadi esuk sapa wong junuban iku dadi wong kang junub. Iki asbahanya menjadi kana tarfaul isma wa tansibul khabar kana wa akhwatuhu, makanya junubannya bisa dibaca nasab dengan dijadikan khabar dari asbaha. Atau juga junuban bisa menjadi khal, asbahannya tidak menjadi karena wa akhwatuhu. Fa asbaha mangka esuk sapa wong junuban khale wong kang junub. Nah gitu ya. Lam yaftur mangka ora batal apa puasa. Ada orang suami istri malam-malam itu habis sholat tarawih dia jima ya. Begitu bangun lupa, ya Allah sudah jam 4, boro-boro garam mandi, sahur. Setelah selesai sahur, adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Loh, itu sudah subuh. Dia belum mandi. Nah, berarti kan sudah masuk waktu puasa. Nah, terus dia mandi, fa asbaha. Enggak apa-apa, enggak batal. Ataupun dia bangun jam 7 siang. Jam 6, jam 8 pergi menggawe sih. Suami istri pekerja sama membikin anak. Bangunnya kesiangan jam 8. Dia mandi junub. Lam yaftur maka tidak batal. Yang batal itu jima di siang hari. Atau malamnya itu mereka yang jomblo, ya, belum kawin, belum punya istri, itu malam-malam ngimpi keluar mandi, begitu bangun ya Allah, ini basah ini sarungnya, udah jam 8 siang. Nah, mandi junub nggak batal ya. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Iku al-imsak maqranil istimna'i saking amri seneng-seneng. Wa utawi istimna iku ikhrajul mani ngetawakan mani qasdan khalidin sengaja bijima'in kelawan sebab jima' au bi ghairi jima'in atau kelawan tanpa jima' fa inna dzalika maka temen setahune mukan ikhrajul mani qasdan iku yuftiru batalakan apa ma ing puasa ya. Buang maf'ul bi ya, fi'il fa'il maf'ul bi ay yafturuhu, akan begitu. Atau dijadikan yang tidak fa inna dzalika
yafturu boleh maka itu mah. Ya. Yang kelima, kita menahan diri di siang hari di bulan puasa dari mengeluarkan mani dengan disengaja. Baik keluarnya mani itu dengan jima ataupun selain jima. Jadi artinya kita di siang hari bulan puasa Ramadan ya, jangan sampai kita mengeluarkan mani dengan disengaja, kecuali tidak disengaja nggak batal. Kita misalnya siang-siang jima keluar mani batal, tidak keluar maninya saja tidak batal. Ataupun tidak dengan jima, dengan onani, oral sex. Orang mengeluarkan mani dengan onani pakai tangan batal. Atau dengan mulut, oral sex. Ada orang alat kemaluan laki-lakinya dihisap oleh perempuan pakai mulut, terus laki-laki itu keluar mani, maka dia puasanya batal si laki-laki tersebut. Perempuan dia batal, orang dia menghisap kemaluan. Ya. Makanya saya sangat kaget begitu di sosial media itu ada berita bahwa onani di bulan puasa di siang hari tidak membatalkan puasa. Ini ikut madhab siapa kata saya? Bukan madhab Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, dan bukan Hanafi. Jangan-jangan madhabnya Imam Samudra itu ya. Tuh ya. Jadi mengeluarkan mani itu hukumnya membatalkan puasa ya, mengeluarkan dengan disengaja baik dengan jima atau lain, onani, oral, seks, ataupun apa saja lah, pokoknya intinya keluar mani. Dia di siang hari itu tegangannya tinggi, terus alat kemaluannya itu dipegang-pegang pakai tangan, keluar mani maka batal. Iya. Atau menghayal orang keluar mani batal. Ya. Ataupun melihat di siang hari melihat film porno keluar mani batal. Batal ya. Tuh. Wala yafturu lan ora batal apa puasa bikublati zaujati kelawan sebab ngambung bojone wong, wala bimudajatihi malan kelawan ora batal puasa kelawan sebab turu bareng wong lanang lan wong wadon malam yang selagine ora metu manis supaya si wong. Lakin yukrohu tapi neden makruh kenapa dzalika mukonon ambung-ambungan ila ayakun angnya ta'anu sapa wong iku sekon wong kang tua au malikan atawa wong kang dan miliki li robbi maring tuan ya si wong fala basa mangka ora nana bahaya iku maujud bitambile kelawan ngambung watarbuhu utawi ninggal ya sing ngambung iku aula luwi utama. Kata ini ada orang puasa di siang hari terus mencium istrinya nggak batal ya. Ataupun juga tidur bareng nggak batal selagi dia itu tidak keluar mani. Kalau dia berciuman lalu keluar mani itu batal. Lakin yukrahu dzalik, akan tapi itu dimakruhkan. Kata Kiai Nasir, Kiai saya, kalau perkara yang makruh itu khilaful aula, lebih utama ditinggalkan. Makanya watarkuhu aula ya. Cuma ciumannya orang sekarang itu lain dan orang dahulu. Kalau dahulu ciuman itu mencium paling pipinya dicium sini. Nah kalau ciumannya orang sekarang itu mulut diadu, mulut laki-laki dan mulut perempuan, batal puasanya. Ya. Tuh. Asadis utawi kang kaping 6 iku alim saku ngakar an ikhrajil qa'i saking ngetoaken uta-utan fa istiqa maka utawi amr muta iku yapsudu ngrusaku istiqa asoma ing puasa. Yang keenam, kita mencegah diri dari mengeluarkan muta ya. Kalau kita muta karena mabuk di kendaraan tidak batal, tapi kalau kita disengaja sampai di itu maka nanti akan
membatalkan. Wa idza tala'a nikhamat wa idza tala'a ing dalem nalikane ngelek sapa wong nikhamatan ing idu min khalqi saking gulune wong au sadri atawa dadane wong lam yamsud mangkora rusak apa saumu puasane wong ruksatan karena kemurahan li umum bil balwa karena umume blai bi kelawan ma illa ayabdali au ang lamun yentang lek sapa ing idu bangda usuli dalam sawise to makane si idu ila fi maring cangkeme wong fa inau mangka temen satu gunanya si mau ngelek itu wis tekan cangkam iku yafturu batal opo puasane wong inda dalika indalem nalikane mengkono ya si mau. Kita punya air liur lalu kita telan dari tenggorokan kita atau dari dada kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau air liurnya itu sudah mencapai mulut terus dimasukkan lagi ke dalam, maka itu nanti bisa membatalkan puasa. Contohnya kita nih kan masuk keluar tidak batal, tapi kalau airnya sudah sampai sini nih, sudah sampai sini air liurnya, kita tidak dikeluarkan, ditelan lagi, itu bisa menyebabkan batal. Apalagi kalau air liurnya sudah keluar, pakai lidah dikeluarkan, dimasukkan lagi, batal itu ya. Itu saja paslon, waktunya sudah sore ya. Ini kita sudah menjelang waktu buka puasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa wudu'ana wa khusu'ana wa tadarru'ana wa qu'udana wa qiyamana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.